Shalom, hai 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 Kids Worship Rumah Penjunan. Kita berjumpa lagi. Yuk kita sekarang bersiap-siap untuk belajar firman Tuhan. Apa ya yang hari ini kita mau pelajari bersama? Kak Tari bersama dengan anak-anak sudah bersiap ya? Oke anak-anak. Anak-anak mari kita duduk yang manis. Kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk Kak Tari dan juga untuk anak-anak semuanya. Oke, 1, 2, 3. Ya, hari ini kita belajar tentang Yusuf yang diangkat oleh Tuhan. Anak-anak, nih Yusuf memiliki seorang adik Benyamin dan dia punya kakak-kakak 10. Tapi kakak-kakaknya ini gak suka sama Yusuf, jahat dengan Yusuf. Dia iri karena papanya membuatkan jubah yang indah. Yusuf senang sekali kan. Tapi kakak-kakaknya benci. Kakak-kakaknya gak suka. Yusuf punya baju yang bagus. Tunggu saja kalau papa gak ada. Anak-anak, Yusuf senang dengan jubah barunya yang dibelikan oleh papanya. Suatu hari, Yusuf sedang diutus papanya dan lihatlah kakak-kakaknya gak suka dengan dia. Yusuf itu pernah bermimpi loh, anak-anak, bagaimana dia melihat bintang-bintang, bulan dan matahari mengelilingi dia, dan dia berada di tengah-tengah. Apa ya artinya? Semuanya ini ternyata sujud menyembah kepada Yusuf. Lalu papanya sempat menegur dia. Apakah maksudmu suatu hari aku dan ibumu dan kakak-kakakmu akan sujud menyembah engkau? Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Yusuf, kata Bapak Yakub. Bapak Yakub tidak mengerti bahwa ini adalah mimpi dari Tuhan. Untuk suatu hari Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan membuat Yusuf jadi orang hebat. Anak-anak, kita mau belajar selanjutnya. Setelah Yusuf bermimpi itu kan, anak-anak, gak langsung Yusuf itu diangkat. Yusuf melewati masa-masa yang sulit. Hidupnya susah. Dia gak langsung diangkat jadi raja. Raja di mana? Nah, anak-anak ingat kan bagaimana Yusuf itu dipukul oleh kakaknya, terus dia dijual. Nah, ini dibawa ke rumah Potifar dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Yusuf yang dulu ditolak, yang dulu dibuang, dimasukkan ke sumur, dijual, sekarang lihat Yusuf menjadi orang hebat di Mesir. Dia mengatur orang-orang untuk menyimpan panen-panennya. Bahkan suatu hari kakak-kakak Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Wah, dia gak tahu loh bahwa yang dia sujud itu datang kepadanya itu adalah Yusuf. Kakak-kakaknya berkata, di tempat kami kelaparan, kami gak punya makanan. Kami mau beli makanan. Dan Yusuf tahu, itu kakak-kakakku yang dulu jahat kepadaku. Itu kakak-kakakku. Kalian di sini mau apa? Kalian di sini pasti mau mengintai ya, mau lihat-lihat ya. Enggak. Kami ini beneran. Kami ini butuh untuk membeli makanan. Lihatlah, kami ini semuanya bersaudara. Kami ini semua bersaudara. Ayah kami masih ada di rumah dan adik kami juga. Yusuf enggak percaya. Dia pura-pura tidak percaya. Nah, dia meminta satu saudaranya untuk tinggal supaya dia bisa membeli makanan. Bapak Yakub bersama dengan Benyamin menunggu kapan ya mereka datang untuk membawa makanan dari Mesir. Makanannya sudah habis stoknya. Lah, akhirnya mereka datang. Papa, kami sudah bawa makanan. Kami sudah bisa beli dari Mesir. Tapi penguasa di Mesir bilang, kalau kita mau beli lagi, papa dan adik harus ikut. Adiknya harus ikut.
boleh dibawa supaya kita bisa dapat makanan. Akhirnya Yusuf lihat adiknya dibawa betulan. Yusuf sedih. Dia sudah sangat kangen dengan adiknya itu. Akhirnya Yusuf mencoba menjebak mereka dengan menaruh piala di tempat makanan itu. Dan apa yang terjadi? Anak-anak Yusuf minta Benyamin ditinggalin supaya dia bisa bertemu dengan adiknya. Dan si Yehuda siap untuk menanggung. Ini kakaknya Yusuf ini, yang namanya kakak Yehuda. Nah, anak-anak lihat bagaimana Yusuf akhirnya menemui saudaranya itu dan dia menjelaskan tentang kelaparan yang akan terjadi di Mesir itu masih lama. Masih 7 tahun lagi. Sambil sedih dia mengucapkan, dia bilang, bawa papa ke sini. Bawa papa tinggal bareng-bareng kita. Anak-anak, saudara-saudaranya terkejut. Hah? Ini Yusuf yang dulu kita jahat kepadanya. Yusuf yang kita masukkan ke sumur. Yusuf yang kita jual. Yusuf yang hidupnya susah. Akhirnya saudara-saudara Yusuf diberi makanan yang banyak dan dia diminta untuk membawa papanya. Anak-anak Fir'aun sangat senang menyambut saudara-saudara Yusuf. Bahkan Bapak Yakub diberitahu Yusuf masih hidup. Dan bagaimana ya? Yusuf sangat senang karena ternyata anaknya tidak dimakan serigala. Anak-anak, perhatikanlah bagaimana akhirnya Bapak Yusuf berhasil membawa papanya, Bapak Yakub, adik Benyamin, dan semua kakak-kakaknya pindah ke Mesir. Tuh, semua anak-anak cucunya Yakub dibawa. Dan Yusuf sudah menikah di Mesir, memiliki 2 anak laki-laki, Manasye dan Efraim namanya. Dengan gembira Yusuf menyambut papa dan dia senang sekali dan berpelukan. Dia ketemu dengan papanya yang sudah sangat lama dia rindukan. Tuhan membuat Yusuf bahagia. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dari Yusuf dan saudaranya kita belajar. Nih lihat Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Bagaimana saudara-saudaranya merencanakan yang jahat untuk membunuh Yusuf, untuk membuang Yusuf. Lihat bagaimana Yusuf itu dianiaya, dibenci oleh saudara-saudaranya, ditangkap. Jubahnya yang bagus yang dibuat oleh papanya diambil. Yusuf dijahati oleh kakak-kakaknya. Ada lagi kejahatan yang dilakukan. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Anak-anak, Yusuf diperlakukan sangat buruk. Yusuf dibuat sangat menderita oleh kakak-kakaknya. Bahkan Yusuf dijual kepada pedagang Midian yang akhirnya dijual ke rumah Bapak Potifar ya. Dan anak-anak tahu bagaimana di rumah Potifar ditangkap. Yusuf dipenjarakan. Nih jubahnya Yusuf yang bagus dirusak oleh kakak-kakaknya, dimasukin ke dalam darahnya kambing supaya papanya percaya. Anak-anak, bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf akhirnya menjadi pejabat di Mesir. Kalau Yusuf dibuat menderita oleh kakak-kakaknya, Tuhan yang mengangkatnya, Tuhan menggenapi janjinya. Anak-anak, hari ini kita belajar ya, bahwa kalau kita menderita, kita kesulitan, jangan marah dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan mengangkat orang yang dikasihinya. Tuhan
membuat orang yang dikasihinya berbahagia. Jadi, anak-anak semuanya, jangan marah dengan Tuhan jika kita diizinkan dalam kesusahan. Tuhan tidak pernah biarkan kita loh. Tuhan selalu menolong kita. Oke anak-anak, hari ini ayat hafalan kita dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oke ya, sampai di kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.